Halo, perkenalkan saya dengan Pipit dari Solutiva Konsul Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami akan memberikan tips-tips menarik seputar dunia kerja. Yang pertama, kami akan memberikan tips mengenai cara menghadapi psikotes. Nah, banyak sekali orang yang menghubungi saya melalui WhatsApp, melalui email, atau melalui platform lainnya. Mereka menanyakan bagaimana sih caranya mengerjakan psikotes dengan baik dan benar supaya hasilnya baik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya tidak akan memberikan cara mengerjakan psikotes dengan baik dan benar. Kenapa? Karena hal tersebut melanggar kode etik. Yang saya berikan biasanya hanya berupa tips-tips bagaimana menghadapi psikotes, supaya lebih siap dalam mengerjakan psikotes dengan baik dan benar. Kenapa sih saya tidak mau memberikan tips bagaimana cara mengerjakan psikotes? Nah, yang pertama tadi sudah saya sebutkan, yaitu psikolog sudah diambil sumpahnya. Jadi bagaimanapun untuk memberikan tips-tips mengerjakan psikotes itu bisa melanggar kode etik yang sudah ada dari HIMSI. Yang kedua, kalaupun seandainya misalnya rekan-rekan sekalian mau memanipulasi data dengan cara mengerjakan psikotes sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang pernah rekan sekalian terima, entah itu dari YouTube, entah itu dari buku-buku yang dijual bebas. Nah, itu akan merugikan rekan sekalian sendiri. Kenapa? Karena hasilnya tidak sesuai dengan diri kalian sendiri. Padahal psikotes itu adalah memotret diri sendiri di saat tes itu dilakukan. Bagaimana jadinya kalau seandainya misalnya teman-teman mengerjakan psikotes sesuai dengan petunjuk yang kalian terima, tapi hasilnya tidak sesuai dengan diri sendiri. Di saat misalnya kalian diterima di tempat kerja atau tempat sekolah, tapi ternyata itu tidak menggambarkan teman-teman sekalian. Kan yang rugi teman-teman sendiri jadinya. Apa saja sih tips-tips dalam menghadapi psikotes? Yang pertama, jadilah diri sendiri. Kebanyakan orang yang menghubungi saya atau mungkin hubungi rekan-rekan psikolog yang lain untuk mencari tahu bagaimana cara mengerjakan psikotes, itu salah satunya mungkin karena mereka tidak percaya diri, atau mungkin karena mereka sudah beberapa kali melakukan psikotes tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan mereka. Jadi mereka kurang yakin dengan kemampuan diri mereka sendiri. Tips yang kedua itu adalah mempersiapkan diri sendiri supaya lebih fit. Kenapa? Karena hasil psikotes itu adalah menggambarkan kondisi teman-teman di saat tes itu dilakukan. Jadi bisa jadi hasilnya berbeda di saat tertentu. Kalau seandainya dalam waktu psikotes teman-teman dalam kondisi yang tidak sehat, entah itu sakit, entah itu ada masalah yang mempengaruhi hati dan perasaan kalian, itu akan berpengaruh dengan hasil psikotes yang dilakukan, yang dikerjakan. Jadi untuk bisa merasa lebih sehat, pastikan teman-teman tidur dengan cukup sebelum tes berlangsung. Yang kedua, biasakan sarapan supaya waktu pas tes dilakukan kalian tidak terganggu konsentrasinya karena merasa lapar. Yang ketiga, nah biasanya psikotes itu pasti akan diberitahu sebelumnya kan. Nah, persiapkan diri kalian bukan hanya secara fisik dan mental, tapi juga peralatan yang dibutuhkan. Misalnya, kalau saat psikotes dilakukan secara tatap muka, berarti teman-teman harus mempersiapkan alat tulis yang dibutuhkan. Pulpen, pensil, kemudian mungkin kertas untuk coret-coret, dan persiapan juga minum. Karena biasanya psikotes itu relatif panjang waktunya. Jika dilakukan secara online, berarti teman-teman harus mempersiapkan perangkatnya, misalnya laptop, kemudian jaringan yang stabil, supaya teman-teman tidak terganggu selama mengerjakan psikotes. Tips yang keempat, dalam psikotes biasanya diberikan beberapa tes ya, tes yang berbeda, waktunya pun berbeda-beda, instruksinya pun berbeda-beda. Tolong diperhatikan setiap instruksi yang diberikan dan kerjakan sesuai dengan instruksinya. Karena kalau seandainya teman-teman tidak mendengarkan instruksi yang diberikan, nanti akan salah mengerjakan. Ya rugi adalah kalian sendiri. Nah, yang kelima, tolong diperhatikan. Biasanya dalam psikotes itu, karena memang waktunya panjang sekali dan instruksinya berbeda-beda dengan tes yang berbeda-beda, ada beberapa tes yang memang dibatasi waktunya. Pastikan teman-teman mengerjakannya dengan cepat dan tepat. Tidak perlu mengerjakan semuanya karena memang tidak usah mengerjakan semuanya, tidak dituntut untuk menyelesaikan semua tes. Tapi pastikan semua soal yang dijawab itu jawabannya tepat. Jadi diperhatikan lagi instruksinya sudah benar belum mengerjakannya. Kalau memang waktunya masih tersedia, boleh diperiksa ulang jawaban-jawaban yang sudah dikerjakan, apakah benar sudah sesuai dengan instruksi atau belum. Meskipun waktunya memang terbatas, kemudian teman-teman mau mengerjakan semuanya juga lebih bagus, tapi pastikan hasilnya
tepat ya, sesuai dengan instruksi. Nah, kalau seandainya waktunya tidak dibatasi, artinya kalian diberikan kelonggaran waktu untuk mengerjakan tesnya, itu pastikan dikerjakan dengan spontan. Kenapa? Karena yang dibutuhkan adalah spontanitas. Jika hasilnya itu atau selama tes itu kalian benar-benar berpikir dengan panjang, mempertimbangkan banyak hal, itu justru nanti hasilnya tidak bagus. Ya teman-teman, nanti hasilnya justru banyak yang tidak bisa diinterpretasi oleh psikolog karena terlalu banyak pertimbangan. Tips yang keenam, biasanya kalau orang-orang sudah mendapatkan panggilan untuk psikotes, ada kondisi-kondisi yang membuat mereka gugup karena mereka juga tidak mau dinilai. Siapa sih orang yang mau dinilai jelek? Nggak ada kan? Nah, biasanya mereka karena saking gugupnya, mereka jadi overthinking, membuat mereka tidak bisa tidur, jadi begadang. Justru malah itu merugikan diri sendiri. Jadi biasanya kalau seandainya memang ada orang-orang yang mau melakukan psikotes, yang saya berikan tipsnya adalah usahakan tidak terlalu banyak berpikir. Apa saja, tampil apa adanya ya, jangan panik, jangan gugup, silahkan dikerjakan sesuai dengan instruksi saja. Begitu. Tips yang ketujuh dan terakhir dari saya itu, pastikan teman-teman mengerjakan sesuai dengan diri sendiri. Artinya apa? Kalau saya mau melakukan psikotes, jangan terlalu banyak mencari sumber-sumber untuk memberikan petunjuk bagaimana cara mengerjakan psikotes. Entah itu dari YouTube ataupun dari buku-buku yang dijual bebas. Kenapa? Karena itu tidak menggambarkan diri Anda sendiri, tapi menggambarkan atau memperlihatkan nilai orang lain. Bisa jadi jawaban yang Anda ikuti dari YouTube ataupun dari buku itu bukan diri Anda sendiri. Hasilnya nanti tidak sesuai dengan diri Anda. Itu yang membuat Anda tidak lulus dalam psikotes karena beberapa hasil tesnya berkontradiksi, tidak menggambarkan diri Anda yang sesungguhnya. Tidak ada tips khusus untuk melakukan psikotes. Yang pasti, yang penting adalah dikerjakan sesuai dengan instruksi, sesuai dengan diri sendiri, dan jangan mengikuti petunjuk-petunjuk dari orang lain atau dari sumber lain. Karena itu bisa jadi kontradiksi dengan diri Anda sendiri, yang artinya akan merugikan diri sendiri. Itu beberapa tips singkat dari saya. Semoga tipsnya bermanfaat untuk teman-teman semua ya dalam melakukan psikotes. Jangan lupa like dan subscribe Biro Psikologi Solutiva untuk mendapatkan tips menarik dan bermanfaat lainnya di seputar dunia kerja. Semoga yang menonton video ini bisa lebih optimal dalam mengerjakan psikotes. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di konten berikutnya. Selamat beraktivitas kembali. Sukses untuk kita semua.